Bismillah, Ahdaf Media. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita kepada Allah Jalla wa ala yang telah memberikan limpahan rahmatnya, maghfirahnya, kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semua, baik nikmat keimanan, keislaman, kesehatan, kekuatan, serta nikmat-nikmat yang lainnya. Maka patutlah bagi kita semua untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Jalla wa ala sebagai bentuk rasa syukur kita kepadanya. Kemudian salawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada Nabiul Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita Islam yang sempurna, membimbing kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai generasi terbaik pada umat ini, yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Generasi yang telah membawa bendera kemuliaan dan keagungan bagi manusia setelahnya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baiknya manusia adalah generasiku ini, yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma alladhina yalunahum, kemudian orang-orang setelahnya, yaitu para tabi'un. Thumma alladhina yalunahum, kemudian orang-orang setelahnya, yaitu tabi'u tabi'in. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memilih mereka untuk menjadi penolong secara langsung kepada Rasul yang paling mulia, untuk menegakkan cahaya Islam di tengah dunia yang penuh dengan kegelapan dan keburukan. Dan tentunya ya, mereka akan menjadi tauladan yang paling terbaik bagi kita semua, menjadi idola yang paling benar, yang paling bagus bagi kita semua. Sebagaimana perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Man kana minkum muta'asiyan," barang siapa di antara kalian hendak meneladani, falyata'assa bi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah dia meneladani sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum kanu abarra hadhil ummati quluban, karena sesungguhnya mereka adalah orang yang paling lembut hatinya di antara umat ini. Wa a'maqaha ilman, dan yang paling dalam ilmunya, paling memahami tentang agama Islam. Wa aqallaha takallufan, dan yang paling sedikit pembebanan terhadap diri sendiri. Mereka tidak melaksanakan kecuali apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Wa aqwama hadiyan, dan juga orang yang paling lurus petunjuknya. Wa ahsana halan, dan juga yang paling baik keadaannya. Ini para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang digambarkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sebagai saksi atas kebaikan-kebaikan mereka. Lalu kemudian beliau pun mengatakan kembali, qaumun ikhtarahumullah li suhbatin nabihi. Mereka para sahabat adalah kaum yang telah Allah pilih langsung untuk menemani nabinya. Maka kemudian beliau pun mengatakan, ya, setelah tadi menemani nabinya, wali iqamati dinihi, dan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Fa'rifu lahum fadlahum, kata beliau. Maka kenalilah oleh kalian keutamaan mereka. Wattabi'uhum fi atharihim, dan ikutilah jejak-jejak mereka. Fa innahum kanu 'alal huda mustaqim, karena sesungguhnya mereka berada di jalan yang lurus. Nah, ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun fenomena yang terjadi sekarang ini, kebanyakan kaum muslimin, ya, bahkan dari generasi kecilnya sampai generasi tuanya,
ya, seolah-olah kehilangan sosok idola, kehilangan sosok teladan yang harus mereka ikuti. Sehingga akhirnya mau tidak mau mereka pun hanya membuntuti, mengekor orang-orang kafir di luar sana. Tak heran Rasulullah SAW mengatakan, la tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum. Kalian benar-benar akan mengikuti sunnah-sunnah, perbuatan-perbuatan orang sebelum kalian, shibron bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, zira'an bi zira'in, sahasta demi sahasta, hatta law dakhalu fi juhri dabbin. Sampai kalau seandainya mereka masuk ke dalam lubang dhab, lattaba'tumuhum, pastilah kalian pun akan mengikuti mereka. Maka kemudian para sahabat pun berkata, ya, dengan jumlah mereka yang waktu masih sedikit, mereka merasa heran. Lalu kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, al-Yahud wa Nasara. Wahai Rasulullah, apakah orang yang diikuti tersebut adalah kaum Yahudi dan Nasrani ya Rasulullah? Sementara kami gak pernah mau mengikuti mereka ya Rasulullah. Nah kemudian Rasul pun mengatakan, qala faman. Siapa lagi kalau bukan mereka? Ini sekarang yang terjadi pada kaum muslimin. Nah, kembali tadi Abdullah bin Mas'ud mengingatkan kepada kita untuk mengikuti para sahabat. Begitupun juga Imam Ahmad rahimahullah menjelaskan kepada kita, mengingatkan kepada kita. Apa kata beliau? Usul sunnati indana. Prinsip ahlus sunnah adalah at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu berpegang teguh dengan apa yang dilaksanakan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal iqtida'u bihim, dan mengikuti mereka, mengikuti jejak mereka, wa tarkul bid'ah, dan meninggalkan apa yang tidak diajarkan di dalam agama ini, wa kullu bid'atin fahiya dhalalah. Karena sesungguhnya setiap apa yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka itu adalah kesesatan. Taib ikhwatal iman rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah ya apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud agar kita meneladani para sahabat. Namun ikhwatal iman rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita membahas mengenai mereka lebih dalam lagi, maka kita pun harus mengetahui siapa itu sahabat. Nah, kalau seandainya sekarang saya bertanya kepada antum semua, siapa itu sahabat? Apa? Nah, Masya Allah. Apa lagi? Terus? Nah, Masya Allah. Barakallahu fikum. Sahabat dijelaskan oleh para ulama, kata mereka, yang namanya sahabat adalah orang-orang yang bertemu dengan Rasulullah SAW dalam keadaan beriman dan wafat pun dalam keadaan beriman. 3 syarat ini harus ada pada diri seorang sahabat. Apabila salah satunya hilang, maka dia bukanlah seorang sahabat. Contohnya apa? Ada seseorang yang hidup di zaman Rasulullah SAW. Dia beriman dan wafatnya pun dalam keimanan, akan tetapi dia bukan seorang sahabat. Seperti contoh siapa? Uwais Al-Qarni. Kemudian siapa lagi? Najasyi. Ya, dia bukan seorang sahabat. Mereka bukan seorang sahabat. Kenapa? Karena tadi, ternyata walaupun mereka hidup di zaman Rasulullah, mereka tidak pernah bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian juga ada orang yang bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mencintai beliau melebihi anak-anaknya. Rasulullah diboikot, dia pun diboikot. Akan tetapi dia bukan seorang sahabat. Siapa dia? Naam, paman Rasulullah, yaitu Abu Talib. Kenapa? Walaupun dia bertemu dengan Rasulullah, tetapi dia tidak masuk dalam agama Islam. Baik, ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah paham ya mengenai para sahabat. Dan Masya Allah, mengenai para sahabat ini, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pujian-pujian kepada mereka, pujian terhadap keutamaan-keutamaan mereka, dan menetapkan bahwasanya mereka
adalah generasi yang paling terbaik bagi umat ini. Dan Allah Subhanahu wa taala telah meridhai mereka, telah mengampuni dosa-dosa mereka dan menetapkan mereka sebagai orang-orang yang adil. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an." Dan as-sabiquna al-awwalun, yaitu orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam, baik dari kalangan muhajirin dan ansar, walladzina ittaba'uuhum bi ihsan, dan juga orang-orang yang mengikuti para sahabat tersebut dalam kebaikan. Lihat, meneladani para sahabat. Ya, siapapun yang ingin mendapatkan kebaikan, mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, harus satu jalur dengan para sahabat. Barulah apa? Radhiyallahu anhum. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu, kemudian Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan, wa'adda lahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada. Allah siapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang begitu indah. Khalidina fiha abada. Mereka selama-lamanya di dalam surga tersebut dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya. Dzalikal fawzul azim. Dan itulah kemenangan yang begitu besar bagi kita semua. Sekarang kita waktunya untuk berjuang. Surga adalah tempat kenikmatan. Ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pula kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu telah mengatakan kembali mengenai para sahabat ini. Apa kata beliau? Innallaha nazara fi qulubil ibad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati-hati para hambanya. Fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibad. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun mendapatkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah sebaik-baiknya hati para hambanya. Fastafahu li nafsihi. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala pun memilih Nabi Muhammad sebagai apa? Untuk dirinya. Lalu kemudian menjadikan beliau sebagai pembawa risalahnya. Lalu kemudian beliau pun mengatakan lagi, "Tsumma nazara fi qulubil ibad ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala melihat kembali kepada hati-hati para hambanya setelah hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fawajada qulubu ashabihi, ya, fawajada quluba ashabihi khaira qulubil ibad. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala pun mendapatkan hati-hati para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah sebaik-baiknya hati para hambanya. Faja'alahum wuzara'u linabihim. Ya, faja'alahum wuzara'a linabihim. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan para sahabat ini sebagai pembela-pembela bagi para nabinya, bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau pun mengatakan lagi, wa yuqatiluna ala dinihi, dan mereka pun berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini para sahabat. Bahkan beliau pun mengatakan lagi, ya, apa yang dianggap oleh para sahabat itu baik, maka itu pun baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang dianggap oleh para sahabat itu buruk, maka buruk pula di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lihat, legalitas langsung. Ya, legalitas lah langsung tentang kebaikan para sahabat. Nah, ikhwatul iman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mari kita bandingkan antara dua kaum yang besar, dua umat yang besar. Tentunya kita mengetahui umat yang paling terbesar, ya, setelah kaum muslimin, setelah umat Islam, tentunya adalah umat siapa? Umat siapa? Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Ya, umatnya Nabi Musa alaihissalam. Bayangkan dari zamannya Nabi Musa alaihissalam sampai masanya Nabi Isa alaihissalam itu masih tetap ada umatnya Nabi Musa. Sampai akhirnya datangnya agama Islam, maka agama Islam, ya, apa?
menyempurnakan agama-agama yang lainnya, dan tidak ada agama yang harus dipilih pada waktu itu oleh manusia kecuali hanyalah agama Islam. Dan juga telah ditetapkan dalam sebuah hadis bagaimana Rasulullah SAW ketika dimi'rajkan, bagaimana pada waktu itu Nabi Muhammad SAW dilihatkan suatu umat yang begitu besar di surga, dan Nabi Muhammad menyangka bahwasanya itu adalah umatnya. Ternyata umat siapa itu? Umatnya Nabi Musa alaihissalam. Baru kemudian diperlihatkan kepada umat yang lainnya yang lebih banyak lagi, dan ternyata itu adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, kita kembali. Tadi, umatnya Nabi Musa. Ketika Allah Subhanahu wa taala selamatkan Bani Israel, yaitu umatnya Nabi Musa. Allah selamatkan kaum Bani Israel melalui Nabi Musa, dari oleh Firaun dan sekutunya pada waktu itu. Yang dilakukan oleh Firaun dan sekutunya. Allah selamatkan mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perlihatkan pula mukjizat Nabi Musa. Allah binasakan Firaun dan sekutunya. Allah binasakan bahkan kota Mesir pada waktu itu. Datangkan bencana yang begitu besar. Semuanya dilihat oleh generasi pertama dari umatnya Nabi Musa pada waktu itu. Namun setelah Allah selamatkan mereka, datang perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa, memerintahkan kepada umatnya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk melawan orang-orang yang zalim, orang-orang yang begitu bengis, kasar, yang berada di kota Palestina pada waktu itu. Mereka diperintahkan untuk memerangi orang-orang tersebut, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kemenangan untuk mereka. Dan kalau seandainya pun mereka menang, itu untuk kemaslahatan mereka. Karena apa? Tempat tersebut akan menjadi tempat mereka. Namun kenyataannya, setelah Allah memerintahkan kepada mereka, menyelamatkan mereka tadi semuanya, apa perkataan kaum Bani Israel tersebut kepada Nabi Musa? Fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Pergi engkau inna hahuna qa'idun. Pergi engkau ya Musa bersama Tuhanmu, faqatila, dan berperanglah kalian berdua, inna hahuna qa'idun, sedangkan kami menunggu di sini kabar kemenangan. Kalau sudah menang, baru kita masuk bersama-sama kota Palestina tersebut. Lihat. Itu gimana, Pak? Kurang ajar banget ini seperti itu. Seperti itu. Nah, bahasanya benar-benar parah banget ini umat tersebut. Nah, tapi beda, Tidak demikian dengan para sahabat Nabi Muhammad SAW, dan salah satunya adalah Talhah bin Ubaidillah yang telah mengorbankan tubuhnya untuk membela Allah dan Rasulnya, sehingga Rasulullah SAW pun mengatakan, memberikan julukan kepada beliau, man ahabba an yanzura ila syahidin yamshi ala wajil ard falyanzur ila Talhah bin Ubaidillah. Barang siapa yang ingin melihat syahid yang masih berjalan di muka bumi ini, yang masih berjalan di muka bumi ini, falyanzur ila Talhah bin Ubaidillah, maka lihatlah kepada Talhah bin Ubaidillah. Dia adalah sosok yang telah dijamin oleh Rasulullah SAW dengan surganya. Sosok yang telah membuat iri hati Abu Bakar. Sehingga disebutkan dalam sebuah riwayat, Aisyah radhiyallahu anha berkata, jikalau Abu Bakar mengingat perang Uhud, maka pastilah dia akan berkata, sesungguhnya hari itu semuanya mirip Talhah bin Ubaidillah. Baik. Tahu ikhwatul iman rahmati Allah Subhanahu wa taala kenapa? Tahu? Karena apa? Pembelaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan ikhwatul iman. Ketika perang Uhud pada waktu itu, kaum muslimin pada waktu itu berada dalam kesempitan. Kaum muslimin berada di ujung tanduk kekalahan.
Sehingga kaum muslimin pun pada waktu itu terkocar-kacir. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berada di sisi lain bersama dengan 12 orang sahabat. Maka kemudian ya orang-orang kafir Quraisy pun berusaha untuk memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membunuh siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka pun mulai mendekati Rasulullah. Pada waktu itu Rasulullah dengan 12 sahabat ini mengatakan, siapa di antara kalian yang menghalangi mereka, maka surga baginya. Maka kemudian langsung Talha mengatakan, saya Rasulullah. Ya, saya ya Rasulullah. Kemudian kata beliau, engkau tetap di tempatmu ya Talha. Akhirnya apa? Sahabat lain mengatakan, ya Rasulullah, saya Rasulullah. Maju, dipersilahkan. Kemudian dia pun melawan orang-orang kafir Quraisy tersebut dan dia pun syahid. Kedua kali lagi Rasulullah mengatakan, siapa yang menghalangi mereka, maka baginya surga. Talha langsung mengatakan lagi, saya Rasulullah. Kata Rasulullah, engkau tetap di tempatmu. Lalu kemudian sahabat yang lain pun mengatakan, saya Rasulullah. Kemudian Rasulullah pun mempersilahkannya. Dia masuk ke dalam pasukan tersebut, melawan lagi, dan dia pun syahid sampai ke 11 orang pada itu. Semuanya syahid, dan yang tersisa hanyalah Talha bin Ubaidillah. Lalu kemudian Talha pun meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk melawan pasukan tersebut, menghalangi mereka dari Rasulullah SAW. Maka beliau pun pada waktu itu langsung berlari dengan semangat jihad yang begitu tinggi, dengan berkobar-kobar. Pada waktu itu langsung dilawan seluruhnya. Ya, pokoknya siapapun yang mendekat kepada Rasulullah SAW ditebas oleh Talha bin Ubaidillah. Sehingga dikatakan dalam sebuah riwayat, banyak sekali orang-orang kafir Quraisy yang terbunuh oleh siapa? Talha bin Ubaidillah pada waktu itu. Nah setelah itu apa? Ya, setelah itu pas ketika berlawanan seperti itu, maka Talha pun melihat ternyata ada sebagian kaum kafir Quraisy yang menyerang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang terus menyerang Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah pada waktu itu berdarah-darah dan giginya pun terpecah pada waktu itu. Maka kemudian Talha berusaha untuk menolong Rasulullah SAW dan menjadikan tubuhnya sebagai sandaran Rasulullah SAW untuk menaiki sebuah batu besar. Jadi pada waktu itu tubuhnya dijadikan sandaran, Rasulullah naik ke tubuhnya, sedangkan orang-orang kafir Quraisy terus menerus menyabet dengan pedang mereka tubuh Talha bin Ubaidillah. Sampai pada waktu Talha bin Ubaidillah terpingsan dengan keadaan seperti itu. Seperti itu, Pak. Nah, dikatakan di riwayat tersebut bahwasanya ya Talha, Pak, ketika tadi terpingsan, ya banyak sekali sabetan dan bahkan urat-uratnya urat tangan terputus pada waktu itu. Ya, disebutkan setelah peperangan selesai, ya, Talha pingsan, para sahabat yang lain berusaha untuk membela Rasulullah SAW. Pada waktu itu, Pak, Talha disebutkan dalam Sahih Bukhari, dia mendapatkan 39 atau 35 luka sabetan pedang pada waktu itu. Dan dikatakan juga tadi apa, Pak? Ya, jari-jarinya lumpuh karena apa? Urat tangannya terputus. Betul, Talha. Dan bahkan juga disebutkan dalam riwayat yang lainnya, di kepala Talha itu ada luka berbentuk segi 4, karena apa? Sabetan pedang orang-orang kafir Quraisy. Dan bahkan Talha radhiyallahu anhu sendiri mengatakan, ya, apa kata beliau? Sesungguhnya pada perang Uhud aku terkena sabetan pedang di sekujur tubuhku dan termasuk kemaluanku. Kata Talha bin Ubaidillah. Lihat, Pak, ini bagaimana pembelaan para sahabat Rasulullah SAW, pengorbanan mereka, ya, bagaimana mereka benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya, sehingga hal-hal yang seperti itu rasa mudah bagi mereka. Karena apa? Mereka merasakan manisnya suatu keimanan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, salatun man kunna wajada bihinna halawatul iman. Ada 3 perkara, ya. Apabila 3 perkara tersebut ada pada diri seseorang, maka dia akan merasakan manisnya suatu keimanan. Apa kata beliau? An yakunallah
wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yaitu ketika Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dibandingkan selain keduanya. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan tidaklah dia mencintai seseorang kecuali cintanya karena Allah Subhanahu wa taala. Wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadhahu Allah kama yakrahu an yukdhafa fin nar. Dan dia pun benci untuk kembali kepada kekufuran, kepada kemaksiatan setelah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dirinya, sebagaimana dia benci apabila akan dilemparkan kembali ke dalam neraka Jahannam. Inilah yang membuat Talhah bin Ubaidillah merasakan manisnya suatu keimanan. Baik, ikhwatal iman rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala pun mengajarkan kepada kita, Pak, ya, mengajarkan kepada kita agar kita selalu mendoakan para sahabat ini dengan kebaikan-kebaikan. Selalu mendoakan para sahabat ini agar Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa mereka dan menempatkan mereka di tempat yang paling terbaik. Terus, ya, walaupun tadi sudah ada legalitas dari Allah Subhanahu wa taala, kita pun diajarkan, dan ternyata apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pun menjadi sebuah ibadah bagi kita. Dan Allah Subhanahu wa taala pun telah berfirman, walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka, setelah para sahabat ini dari kaum muslimin, yaqulun, di mana mereka berdoa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Mereka berdoa, ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa orang-orang yang beriman sebelum kami, yaitu siapa? Para sahabat Rasulullah SAW. Ya, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan janganlah engkau biarkan di dalam hati kami ini ya Allah ada kedengkian dan kebencian kepada mereka. Pak, ini apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun ya luput dari kita, Pak, ya. Kita jarang sekali mendoakan para sahabat. Pak, dalam ayat ini ada beberapa faedah. Kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa, meminta ampunan untuk diri kita. Kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendoakan para sahabat Rasulullah SAW. Kita diminta, ya, untuk menghilangkan kedengkian dan kebencian kepada para sahabat. Dan kemudian yang terakhir, ya, i'tiraf, pengakuan atas keimanan, keteguhan dan kecintaan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Nah, berkenaan dengan cinta ini, Pak, ya, berkenaan dengan cinta ini, Pak, dikisahkan. Kita tidak membahas tentang Abu Bakar, kita nggak membahas mengenai Umar, kita tidak membahas mengenai Utsman bin Affan karena mereka sudah terkenal dengan kecintaan mereka. Tapi kita akan membahas mengenai sosok yang jarang dikenal oleh orang-orang. Sosok yang miskin, ya, tidak bermartabat, ya, tidak mempunyai martabat yang tinggi di antara kalangan kabilahnya, dan juga perawakannya pun gak tampan. Tapi dia adalah sosok yang sangat mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya pun cinta kepadanya. Dan itulah siapa? Julaibib radhiyallahu anhu. Kenal, Pak? Kenal? Kenalan dulu, Pak. Ya, kenalan dulu. Nah, tapi Pak, dikisahkan, Masya Allah, ya, dikisahkan tadi dengan keadaan Julaibib yang seperti tadi, maka kemudian Rasulullah SAW pun mendatangi Julaibib, ya, dan mengatakan kepada Julaibib, ya Julaibib, maukah engkau menikah? Ya, ada orang yang tadi keadaan seperti itu, lalu kemudian Rasulullah tawarkan untuk menikah. Disangka Julaibib Rasulullah hanya bercanda. Ya, Julaibib pun hanya tertawa, senyum pada waktu itu. Ditanya lagi oleh Rasulullah, ya Julaibib, engkau mau menikah? Ini Rasulullah beneran nih kalau kayak gini. Ya, serius nih. Akhirnya Julaibib bertanya, ya Rasulullah, siapa orang yang mau menikah dengan saya dengan keadaan seperti ini ya Rasulullah? Maka kemudian Pak pada waktu itu, kalau engkau mau menikah, kata Rasulullah,
tunggu bentar. Dicari Pak oleh Rasulullah SAW wanita yang sangat cantik. Wanita yang sangat terhormat di kalangan Ansor. Wanita dari kalangan berada, yaitu kaya raya. Gak tanggung-tanggung pilihan Rasulullah SAW. Ya, gak tanggung-tanggung. Cantik, dari keluarga bermartabat, kaya pula. Antum mau gak kalau kayak gini? yang tua-tua pun mau kata Surita ya. Akhirnya Masya Allah pada waktu itu ya dicari ya, dan dapatlah pada waktu itu ya, dapatlah seorang wanita tersebut, dan kemudian Rasulullah pun menemui orang tuanya, ayahnya. Lalu kemudian Rasulullah pun mengatakan, saya ingin menikahi putrimu. Maka kemudian ayahnya pun mengatakan, suatu kehormatan, suatu kemuliaan ya Rasulullah bagi kami kalau seandainya engkau menikahi putri kami ya Rasulullah. Seperti itu. Langsung kata Rasulullah, bukan untuk saya. bukan untuk saya. Lalu kemudian bertanya, untuk siapa ya Rasulullah? Untuk Julaibib. Julaibib ya Rasulullah. Ya, langsung terkaget dia. Julaibib ya Rasulullah. Tapi kalau laki-laki masih bisa nahan Pak ya. Laki-laki masih bisa nahan. Langsung dia katakan, ya Rasulullah, tunggu sebentar ya Rasulullah, saya diskusi dulu dengan keluarga. Kalau udah kayak gini gak enak Pak ya endingnya. Akhirnya pas itu suaminya datang ke istrinya dan mengatakan, Rasulullah SAW ingin menikahi putri kita. Sama jawaban istrinya. Suatu kehormatan, suatu kemuliaan bagi kita apabila Rasulullah SAW menikahi putri kita. Kata suaminya, tapi bukan untuk Rasulullah. Gitu ya. Maka dia pun terheran. Untuk siapa? Dia berpikir mungkin untuk Abu Bakar, Umar, ya sahabat-sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah. Akhirnya dikatakan oleh ayahnya tadi itu, ini untuk Julaibib. Nah, ini kekuatan mama Pak, langsung ya. Kekuatan mama langsung mengatakan Julaibib gak layak Julaibib untuk anak kita, dan kita harus menolak apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Pak, kekuatan mama. Langsung keputusannya mutlak Pak gitu. Ya. Akhirnya apa pada gitu? Setelah itu mereka bersepakat ya, kedua suami istri ini untuk mendatangi Rasulullah SAW. Agar apa? Untuk menolak pinangan Rasulullah SAW untuk Julaibib. Namun ketika ternyata mereka mau berangkat, tiba-tiba dari kamar terdengar suara putri mereka dan mengatakan, siapakah orang yang ingin dinikahkan kepada saya? Wah, orang tuanya langsung dengar nih, ya, suara putrinya nih. Akhirnya dikatakan Julaibib. Ya. Lalu kemudian putrinya pun mengatakan lagi, siapakah orang yang memerintahkan hal tersebut? Maka kemudian kedua orang tuanya pun mengatakan Rasulullah SAW. Ya. Maka kemudian wanita tersebut mengatakan, ya, membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, menasihati kedua orang tuanya bahwasanya tidak layak bagi seorang muslim untuk menolak perintah Rasulullah SAW dan membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyarah min amrihim." Tidak layak bagi seorang mukmin baik laki-laki maupun perempuan ketika Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, an yakuna lahumul khiyarah min amrihim. Kemudian mereka mencari pilihan yang lain untuk urusan mereka. Nah, maka kemudian wanita tersebut mengatakan, sungguh Rasulullah SAW tidak akan mungkin menyia-nyiakan umatnya, tidak akan mungkin menimpakan kemudaratan bagi umatnya. Lalu kemudian wanita tersebut mengatakan, aku tidak akan menikah kecuali dengan siapa? Julaibib. Mantap benar ini ya Julaibib. Pak, pada waktu itu kedua orang tuanya pun ketika dinasehati dengan nasihat yang seperti itu, langsung mereka pun tertunduk dan merasakan bahwasanya ini adalah perkataan yang benar. Gak ada sama sekali penolakan dari mereka. Sehingga akhirnya mereka pun mendatangi Rasulullah SAW agar menetapkan kapan waktunya menikah dengan siapa? Menikahkan putrinya dengan siapa? Julaibib. Oh, mantap nggak Pak ini Pak Julaibib Pak? Ya, Pak, kebahagiaan di hadapan Julaibib.
wanita yang cantik, kaya raya, bermartabat, solehah, Masya Allah ada di hadapannya. Kalau tadi orang-orang Bani Israel memang sudah budak, disiksa, ya seperti itu ya. Harusnya mereka lebih berhak untuk mengikuti Rasulnya. Tapi ini berbeda dengan Julaibib ya. Kebahagiaan dunia ada di hadapannya. Tiba-tiba datang perintah Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah SAW untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Azan? Belum. Ya. Untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira gimana tuh Pak antum, Pak? Hah? Pada waktu seketika itu, Pak, ya. Ada pilihan dunia ada di hadapannya, kebahagiaan dunia ada di hadapannya, sementara di satu sisi ada syahid yang dirindukan oleh Julaibib selama ini. Bingung pada waktu itu Julaibib, Pak. Memilih ini atau ini. Maka kemudian setelah dia pun terus tadi memikirkan dan sebagainya, maka tetaplah hati Julaibib untuk apa? Memilih untuk membela Allah dan Rasulnya. Pak, ditinggalkan wanita tadi, Pak. Dan dia pun berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Setelah peperangan, kaum muslimin pun mendapatkan kemenangan. Biasa, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk perhatian kepada para sahabatnya. Taib, sudah? Taib, masuk dulu, Pak. Azan dulu, Pak. Apa? Pilihan ya. Pilihan, ya. Ketika tadi Julaibib berada di antara dua pilihan, yaitu apa? Kebahagiaan dunia atau ya, syahid, yaitu jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi ya, Julaibib sangat merindukan syahadah, merindukan syahid, maka kemudian dia pun memilih apa? Memilih berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi kita katakan setelah peperangan tersebut dan kaum muslimin pun mendapatkan kemenangan, maka Rasulullah SAW pun tadi sebagai bentuk perhatiannya kepada para sahabat bertanya kepada mereka, ya, apakah kalian kehilangan seseorang? Maka kemudian sahabat pun mengatakan, ya Rasulullah, kami kehilangan seseorang, ya kehilangan si fulan dan jenazahnya sudah ditemukan. Lalu bertanya lagi Rasulullah, apakah kalian kehilangan seseorang? Maka sahabat yang lain pun mengatakan, iya Rasulullah, ya kami kehilangan seseorang, fulan, dan sekarang jenazahnya sudah ditemukan. Ditanya lagi terus oleh Rasulullah SAW, ya akhirnya ketika semuanya sudah selesai, Rasulullah bertanya lagi kepada mereka, apakah kalian kehilangan seseorang? Para sahabat pun, sudah ya Rasulullah, ya sudah. Ditanya lagi oleh Rasulullah, apakah kalian kehilangan seseorang? Maka para sahabat pun melirik ke kiri dan kanan sebagainya, sudah ya Rasulullah. Ya, nggak ada lagi. Maka kemudian Rasulullah pun mengatakan, sesungguhnya aku kehilangan Julaibib. Ya, maka kemudian para sahabat pun teringat bahwasanya ada Julaibib di sisi mereka dan mulai mencari Julaibib. Dan pada waktu itu, ya ketika mereka mencari, mereka mendapatkan Julaibib di antara 7 mayat orang kafir. Maka Rasulullah SAW pun mendekati jenazahnya Julaibib dan mengatakan kepada para sahabatnya, sesungguhnya Julaibib telah membunuh 7 orang kafir ini dan 7 orang kafir ini telah membunuh Julaibib. Maka kemudian Rasulullah SAW pun terus menopang mengambil jasadnya Julaibib dan terus menopang di tubuhnya. Terus seperti itu Rasulullah SAW gak mau meletakkannya ke tanah, sehingga para sahabat yang lainnya pun mulai menggali kuburan untuk Julaibib, tapi terus tadi jasadnya berada di topangan Rasulullah SAW. Ketika galian sudah selesai, Rasulullah SAW sendiri yang meletakkan jenazah Julaibib ke dalam kuburnya dengan tetesan air mata. Rasulullah SAW pun mengatakan, fa innahu minni wa inni minhu. Sesungguhnya Julaibib adalah bagian dariku dan aku adalah bagian dari Julaibib. Tuh Pak, itu yang diucapkan oleh Rasulullah SAW sebagai persaksiannya terhadap Julaibib radhiyallahu anhu. Jelas Pak ya? Jelas. Adapun bagi wanitanya tadi, ya, bagi wanitanya tadi,
yang ingin dinikahkan dengan Julaibib, maka Rasulullah SAW pun selalu mendoakan kebaikan-kebaikan untuk wanita tersebut, dan kenyataannya benar disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya wanita tersebut ya menjadi orang yang sangat bahagia dan selalu mendapatkan rezeki yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Julaibib cinta kepada Allah dan Rasulnya seperti poin yang pertama tadi, sedangkan calon wanitanya mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka pun sama-sama merasakan manisnya suatu keimanan. Baik Pak ya? Barakallahu fikum. Nah, inilah Pak gambaran para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sampai kita merendahkan ya salah seorang sahabat Rasulullah SAW. Walaupun nanti kita dapatkan dalam sebuah literatur ada perselisihan di antara para sahabat, ya, dan bahkan antum dapatkan juga dalam literatur yang berusaha merendahkan sahabat yang lainnya. Jangan diikuti bacaan tersebut. Karena apa? Karena Rasulullah SAW mengatakan, la tasubbu ashabi. Janganlah kalian mencaci maki sahabatku. Janganlah kalian merendahkan sahabatku. Fawalladhi nafsi biyadih. Demi zat yang jiwaku berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, lau anna ahadakum, kalau seandainya salah seorang di antara kalian berinfak misla Uhudin zahaban, ya berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, ma adraka mudda ahadihim wala nasifah. Maka sungguh ya sedekah kalian tersebut tidak sebanding dengan sedekahnya para sahabat, walaupun itu hanya 1 mud, bahkan tidak pula setengahnya. Bahkan dalam riwayat yang lainnya Rasulullah mengatakan, man sabba ashabi, barang siapa yang mencaci maki sahabatku, fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajmain. Maka dia akan mendapatkan laknat Allah, para malaikatnya, dan seluruh manusia yang ada di dunia ini. Baik, ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua dan membuat kita lebih bersemangat lagi dalam beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dan baca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.